Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar manajemen mutu. Perkenalkan, nama saya Christopher Tegar Wiratama Aditra Bintang Mumpuni dengan NPM 2519440001. Saya dari Universitas Widya Tama. Manajemen mutu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan mutu. Manajemen yang berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Mutu yang diartikan sebagai ukuran baik atau buruknya suatu benda atau derajat taraf kepandaian. Dalam konteks proyek konstruksi, manajemen mutu adalah proses pengelolaan dan juga pemeliharaan mutu selama proyek berlangsung, guna untuk memastikan hasil selama proyek berlangsung memenuhi standar dan juga kriteria yang ditetapkan, serta juga spesifikasi teknis dan persyaratan peraturan yang berlaku. Manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Manajemen mutu dalam proyek konstruksi adalah sebuah proses pengelolaan dan pemeliharaan mutu yang dilakukan selama proyek berlangsung, untuk memastikan bahwa hasil akhirnya memenuhi standar serta juga kriteria yang telah ditetapkan. Secara lebih mendalam, manajemen mutu dalam konteks ini mencakup beberapa aspek krusial. Antara lain, yang pertama, pemenuhan standar dan juga kriteria. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, prosedur terdokumentasi. Yang keempat, efisiensi dan juga keselamatan kerja. Penerapan dan juga prinsip. Penerapan manajemen mutu dalam industri konstruksi ini sangat krusial karena berperan dalam mengurangi atau menghemat biaya serta meningkatkan keselamatan kerja, yang pada akhirnya menghasilkan proyek yang lebih baik dan juga kepuasan pelanggan yang lebih besar. Secara operasional, manajemen mutu didasarkan pada 8 prinsip utama, yaitu yang pertama, fokus pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, pendekatan proses. Yang kelima, pendekatan sistem pada manajemen. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Yang ketujuh, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Dan juga yang terakhir, hubungan pemasokan yang saling menguntungkan. Penjelasan prinsip utama. Yang pertama itu ada fokus pelanggan. Fokus pelanggan atau customer focus, prinsip ini menekankan bahwa organisasi sangat bergantung pada pelanggannya, sehingga harus memahami kebutuhan mereka saat ini dan juga masa depan. Pelanggan jugalah yang menentukan sebuah organisasi dan juga para pekerjanya. Kemudian mereka juga menetapkan fokus kepada pelanggannya, organisasi ini, agar supaya dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan, efektivitas sumber daya, dan juga membangun kepercayaan dan juga loyalitas pelanggan tersebut. Manfaat dan dari prinsip fokus pelanggan ini, yang pertama itu meningkatkan proses responsif atau cepat tanggap terhadap kebutuhan dan juga harapan pelanggan tersebut. Yang kedua, meningkatkan efektivitas sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan juga loyalitas pelanggan. Yang keempat itu meningkatkan komunikasi antara organisasi dan juga pelanggan tersebut. Yang kelima itu mampu mengukur kemampuan kinerja dan juga kepuasan pelanggan. Dan juga agar dapat menindaklanjuti hasilnya juga. Penjelasan pada prinsip yang kedua, yaitu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan ini berfungsi sebagai penggerak dan juga pengendalian terpenting dalam organisasi yang bertugas membangun visi, masa depan yang jelas, dan juga menentukan sasaran organisasi tersebut. Terdapat 3 aspek
utama kepemimpinan ini. Yang pertama itu mendistribusikan kewajiban, yang kedua itu mengajak anggota agar mencapai tujuan bersama, yang ketiga meminta kontribusi aktif mereka dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang bijak juga dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan dengan target yang dirumuskan secara smart. Penjelasan prinsip utama yang ketiga yaitu keterlibatan personil. Manajemen mutu ini hanya dapat berjalan efektif jika setiap orang di semua tingkatan organisasi terlibat dan juga memiliki peran. Prinsip ini berasumsi bahwa jika banyak orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap mutu, maka produk yang bermutu tidak mungkin akan terwujud. Aktivitas yang perlu dilakukan termasuk membangun rasa kepemilikan masalah juga, mengevaluasi kinerja bersama, dan juga secara aktif mencari peluang untuk meningkatkan kompetensi personil. Ada aktivitas yang perlu dilakukan. Yang pertama itu, memahami pentingnya kontribusi dan juga peranan karyawan bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan kinerjanya. Yang ketiga itu, membangun rasa memiliki masalah dan juga tanggung jawab serta cara mengatasinya. Yang keempat itu, mengevaluasi kinerja bersama dibandingkan sasaran kinerja individu. Penjelasan prinsip utama yang keempat yaitu pendekatan proses. Prinsip ini menggunakan landasan IPO. IPO itu adalah input, proses, dan juga output, di mana manajemen tidak hanya berfokus pada hasil akhir atau output, tetapi juga memastikan komponen, input, dan juga jalannya proses. Manfaat penerapan prinsip ini antara lain penggunaan sumber daya yang lebih efektif sehingga biaya dapat ditekan, siklus waktu pengerjaan yang lebih singkat, serta hasil yang lebih konsisten dan dapat diprediksi. Adapun aktivitas yang perlu dilakukan. Yang pertama itu identifikasi dan menetapkan aktivitas yang penting untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kedua itu memetakan urutan dan juga interaksi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, merencanakan dalam proses untuk merealisasikan produk. Adapun manfaat dari penerapan prinsip pendekatan proses ini akan menguntungkan kinerja organisasi dalam hal yang pertama itu efektivitas penggunaan sumber-sumber daya sehingga biaya dapat ditekan. Yang kedua, waktu siklus pelaksanaan kegiatan dapat lebih singkat. Yang ketiga, hasil-hasil menjadi meningkat. Dan juga konsistensi dan juga dapat diprediksi. Penjelasan prinsip utama yang kelima yaitu pendekatan sistem pada manajemen mutu. Pendekatan ini mendefinisikan pengelolaan proses-proses yang saling terkait sebagai satu sistem yang utuh guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Kata kuncinya adalah interrelasi atau proses unit-unit yang saling terhubung dan juga integrasi yaitu penyatuan subsistem menjadi struktur yang utuh. Hal ini bertujuan untuk memahami ketergantungan antar proses dan juga mengurangi hambatan lintas fungsional. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan juga sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem ini sebagai sebuah metode. Pendekatan sistem pada manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan juga pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk pencapaian dan juga peningkatan sasaran perusahaan atau organisasi yang menjadi efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan-tujuannya. Kemudian ada pentingnya pendekatan sistem pada manajemen mutu. Yang pertama itu memahami keadaan
saling ketergantungan di antara proses-proses. Pada sistem, dengan pendekatan, struktur yang lebih harmonis, dan juga integrasi proses-proses dengan tugas yang tidak saling tumpang tindih. Kemudian yang kedua, menyusun sistem agar mencapai sasaran organisasi dengan lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga, menargetkan menargetkan dan juga menentukan bagaimana aktivitas khusus dalam suatu sistem akan beroperasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip utama yang keenam, yaitu perbaikan berkesinambungan manajemen mutu. Organisasi tidak boleh merasa puas dengan hasil yang telah dicapai dan harus menjadikan perbaikan kinerja secara keseluruhan sebagai tujuan yang tetap. Peningkatan kinerja harus selalu ada di setiap periode, baik bulanan maupun tahunan. Aktivitasnya dapat melibatkan evaluasi dampak perubahan terhadap owner atau pelanggan, mengkualifikasi proses, serta mencari dan menghilangkan masalah dalam proses secara terus-menerus. Adapun aktivitas dalam perbaikan berkesinambungan manajemen mutu ini. Yang pertama itu ada mengevaluasi dampak perubahan oleh manajemen mutu terhadap pelanggan. Yang kedua, mengkualifikasi proses. Yang ketiga, mencari dan juga menghilangkan masalah proses. Di sini ada yang ketujuh, penjelasan tentang prinsip utama, yaitu pendekatan faktual. Pada pengambilan keputusan, yang efektif harus didasarkan pada analisis data dan juga informasi yang objektif. Organisasi itu perlu memastikan bahwa data mudah diakses dan juga dianalisis dengan metode yang sahih. Proses ini juga melibatkan penilaian berdasarkan pengalaman dan juga intuisi dalam mengevaluasi berbagai pilihan keputusan beserta konsekuensinya. Adapun aktivitas dalam prinsip pendekatan faktual ini. Yang pertama, memastikan bahwa data dan juga informasi cukup akurat dan juga andal atau reliable. Membuat data mudah diakses bagi yang memerlukannya. Yang kedua itu ada menganalisis data dan juga informasi dengan metode yang sahih. Melakukan analisis yaitu mengevaluasi secara sistematis terhadap pilihan-pilihan yang ada dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya bagi organisasi tersebut. Yang ketiga itu ada penilaian, yaitu proses pemikiran dan juga pertimbangan dari seorang berdasarkan pengalaman dan juga intuisinya dalam mengevaluasi rancangan suatu keputusan atau tindakannya terhadap sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang terakhir, ada penjelasan prinsip utama dari prinsip yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Prinsip ini berupaya membangun kerjasama jangka panjang yang saling memuaskan dengan pemasok tersebut. Hubungan yang baik dengan pemasok akan meningkatkan kemampuan kedua belah pihak agar menciptakan nilai dan juga meningkatkan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan yang besar, serta juga dapat mengoptimalkan biaya dan juga penggunaan sumber daya. Di sini juga ada manfaat tentang penerapan hubungan dengan pemasok ini yang saling menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi kedua belah pihak. Yang kedua itu meningkatkan fleksibilitas dan juga kecepatan untuk menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan dan juga harapan pelanggan. Yang ketiga itu mengoptimalkan biaya dan juga penggunaan sumber-sumber daya. Di sini ada manajemen mutu pada proyek konstruksi. Sistem manajemen mutu konstruksi merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses konstruksi tersebut terhadap kebutuhan dan juga persyaratan tertentu. Manajemen mutu ini sangat penting dalam industri konstruksi. Karena apa? Karena dapat membantu mengurangi dan juga menghemat biaya
dan juga meningkatkan keselamatan kerja yang dapat menghasilkan hasil proyek yang lebih baik dan juga kepuasan pelanggan yang lebih besar. Rencana pengendalian mutu ini dapat dijelaskan dalam dokumen yang disusun oleh manajer pengendalian mutu, yang di situ adalah menguraikan bagaimana pengendalian mutu dan juga proses dan yang diterapkan pada proyek konstruksi. Rencana pengendalian tersebut mencakup uraian tentang sasaran dan juga metode serta prosedur yang digunakan dalam mencapainya. Di sini saya akan menjelaskan dokumen-dokumen untuk pengendalian mutu. Dalam melaksanakan pekerjaan pengendalian mutu proyek, dibutuhkan beberapa dokumen yang penting. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan pengerjaan proyek, sehingga pelaksanaan proyek dan hasilnya akan sesuai dengan perencanaan yang di awal. Adapun dokumen-dokumen tersebut meliputi, yang pertama itu ada spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis berisikan uraian yang disusun dengan lengkap dan juga jelas mengenai suatu proyek yang hendak dikerjakan. Kemudian yang kedua, ada gambar kerja. Gambar kerja adalah gambar acuan yang dipakai untuk mewujudkan ide rancangan ke dalam bentuk fisik. Oleh karena itulah, setiap pihak yang terlibat dalam proyek tersebut harus bisa memahami gambar kerja yang telah dibuat tersebut. Gambar kerja yang benar-benar akurat dan juga detail akan sangat membantu dalam mewujudkan sebuah proyek yang tepat. Yang ketiga itu ada rencana mutu kontrak. Dokumen ini merupakan pedoman jaminan mutu dalam melaksanakan sebuah proyek. Dokumen ini digunakan juga untuk memastikan bahwa hasil akhir proyek sesuai dengan syarat-syarat teknis yang dicantumkan dan telah disepakati di dalam kontrak. Yang keempat, dokumen administrasi. Memang ada begitu banyak dokumen administrasi yang menyertai sebuah proyek, khususnya untuk pengendalian mutu proyek. Dokumen yang dibutuhkan antara lain hasil uji lapangan dan juga request work dan juga catatan-catatan lainnya. Yang terakhir, ada instruksi teknis. Dokumen ini disusun untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengerjaan suatu proyek. Kemudian di sini ada rencana mutu kontrak. Rencana mutu kontrak atau yang disingkat dengan RMK adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan pembangunan suatu proyek dan juga sistem manajemen mutu yang disusun oleh penyedia barang atau jasa. RMK dibuat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. RMK biasanya mencakup struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, dan juga jadwal, persyaratan teknis, dan yang terakhir verifikasi. Rencana mutu kontrak atau yang disingkat RMK ini harus mencerminkan pengaturan kegiatan yang akan dilakukan serta sarana yang akan disiapkan sebagai berikut. Yang pertama itu, bentuk susunan organisasi pelaksana pekerjaan di lapangan, pembagian tugas, dan kewenangan serta mekanisme hubungan kerja. Kemudian yang kedua, ada daftar personil serta tenaga ahli yang akan melaksanakan tugas kegiatan, lama penugasan, serta tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, uraian secara rinci kegiatan yang akan dilakukan, survei, pengukuran, penyelidikan, analisa, dan juga evaluasi data, inspeksi atau tes, dan kegiatan lainnya yang terkait, yang digambarkan dalam bentuk bagan alir. Rencana mutu pekerjaan konstruksi atau yang disingkat RMPK adalah dokumentasi perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi. RMPK ini merupakan bagian dari dokumen kontrak yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi, dan pengujian, pengendalian pemasokan, dan yang terakhir, sub penyedia jasa.
penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan juga penyedia jasa konsultasi konstruksi menyusun RMPK setelah menerima surat perintah mulai kerja atau yang dapat disingkat SPMK. RMPK juga dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan atau kick-off meeting. Perbedaan rencana mutu kontrak (RMK) dan juga rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK. Kalau RMK, dokumen yang disusun oleh penyedia jasa untuk menjamin mutu, tahapan, dan hasil kegiatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. RMK juga merupakan bagian dari sistem manajemen mutu atau SMM. Kemudian RMPK, dokumen ini yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi untuk apa? Untuk merencanakan penjaminan dan pengendalian mutu. RMPK ini merupakan dokumen yang telah konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian sub penyedia jasa dan pemasok, dan juga merupakan satu persatuan dengan dokumen kontrak. RMPK merupakan acuan pelaksanaan proyek. Kemudian, biasanya penjelasan RMK ini akan dilakukan pada awal proyek atau sebelum memulai pekerjaan konstruksi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pengguna jasa tentang bagaimana proyek ini akan dikelola, termasuk perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasan, dan juga pengendalian proyek tersebut. Dalam praktiknya, RMPK ini digunakan sebagai proyek konstruksi mulai dari pembangunan gedung tinggi hingga konstruksi infrastruktur. Misalnya itu RMPK ini untuk proyek pembangunan gedung pencakar langit akan mencakup informasi terperinci tentang perencanaan lokasi, desain struktural, dan juga jadwal konstruksi. Di sini ada quality assurance atau disingkat QA dan juga quality control yang disingkat QC dalam konstruksi. Dalam manajemen konstruksi ini, quality assurance atau yang disingkat QA itu dan quality control yang disingkat QC adalah dua konsep krusial yang berfungsi untuk menjamin keberhasilan dan juga mutu hasil pekerjaan. Meskipun keduanya saling melengkapi, mereka memiliki fokus, tujuan, dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Quality assurance atau yang disingkat QA, jaminan kualitas. QA adalah proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses, kebijakan, dan prosedur dalam proyek telah diatur sedemikian rupa, sehingga hasil akhirnya mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. Fokus utamanya adalah pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi melalui perencanaan dan audit proses. Karakteristik utamanya, perencanaan kualitas, menetapkan standar mutu, identifikasi risiko, dan pengembangan strategi secara matang. Audit dan pemantauan. Melakukan audit rutin terhadap proses untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan. Kemudian ada pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini melibatkan pelatihan dan sertifikasi bagi tim proyek guna meningkatkan kompetensi. Waktu pelaksanaan terintegrasi dalam seluruh siklus proyek, mulai dari tahap perencanaan awal hingga penyelesaian. Manfaatnya apa? Manfaatnya dapat meningkatkan efisiensi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi biaya akibat pengerjaan ulang atau rework, dan juga meningkatkan keselamatan kerja. Beberapa karakteristik QA yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu perencanaan kualitas. QA ini melibatkan perencanaan yang matang terkait kualitas produk atau layanan yang akan dihasilkan. Ini termasuk penetapan standar kualitas, identifikasi risiko kualitas, dan juga pengembangan strategi untuk memastikan bahwa kualitas dipertahankan secara konsisten.
Yang kedua itu audit dan pemantauan. QA ini melibatkan audit yang teratur terhadap proses dan juga kegiatan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pengembangan keterampilan, QA juga melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh tim proyek untuk mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. Pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan proses merupakan bagian dari upaya QA untuk meningkatkan kompetensi pada tim. Quality Control atau yang disingkat QC, pengendalian kualitas. QC adalah serangkaian tindakan operasional dan teknis yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Fokus utamanya identifikasi, deteksi, dan perbaikan kegagalan atau ketidaksesuaian pada hasil pekerjaan. Karakteristik utamanya pengujian produk, melakukan verifikasi sistematis terhadap kepatuhan, spesifikasi teknis menggunakan metode pengujian yang relevan. Inspeksi, pemeriksaan cermat terhadap komponen atau hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada pelanggan. Tindakan perbaikan, segera mengidentifikasi penyebab masalah dan melakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian. Waktu pelaksanaan dilakukan setelah suatu bagian pekerjaan atau produk selesai diproduksi atau dikerjakan. Kepentingannya menjamin keselamatan pengguna bangunan, mengendalikan biaya dengan menemukan kesalahan sejak dini, dan memastikan kepatuhan hukum terhadap kode bangunan. Beberapa karakteristik QC yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengujian produk. QC melibatkan pengujian produk secara sistematis untuk memverifikasi kepatuhan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dilakukan kenapa? Dengan menggunakan kode metode pengujian yang relevan dan standar kualitas yang diakui. Kemudian yang kedua ada inspeksi. QC juga melibatkan inspeksi yang cermat terhadap produk atau komponen yang sedang diproduksi. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelum dikirim kepada pelanggan atau digunakan dalam proyek. Yang ketiga itu ada tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini jika ditemukan kegagalan atau ketidaksesuaian selama proses, tindakan perbaikan harus segera diambil. Hal ini melibatkan identifikasi penyebab masalah, perbaikan produk yang diperlukan, dan pencegahan terjadi masalah serupa di masa depan. Perbedaan utama antara QC dan QA. Jika dari segi fokus, QC berfokus pada identifikasi dan perbaikan kegagalan atau ketidaksesuaian produk atau layanan yang dihasilkan. Sementara QA berfokus pada pencegahan masalah kualitas melalui perencanaan, audit, dan juga pemantauan. Kemudian ada waktu pelaksanaan. QC dilakukan setelah produk atau layanan selesai diproduksi. Sementara QA terintegrasi dalam seluruh siklus proyek, dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Tujuannya apa? Tujuannya QC ini untuk memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan QA bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan prosedur dalam proyek ini telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Penerapan proses QA dalam proyek konstruksi memiliki beberapa manfaat. Peningkatan kontrol kualitas dengan menerapkan proses jaminan kualitas, perusahaan konstruksi dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum masalah itu menjadi besar. Hal ini
mengarah pada kontrol kualitas yang lebih tinggi di seluruh proyek dan juga hasil keseluruhan yang lebih baik. Manajemen proyek yang lebih baik QA melibatkan perencanaan, pengujian, dan pendokumentasi semua aktivitas konstruksi secara seksama. Hal ini juga membantu manajemen proyek mengantisipasi potensi masalah dan mengambil tindakan perbaikan secara proaktif, sehingga meningkatkan efisiensi dan penyelesaian dengan tepat waktu. Penerapan proses QA dalam proyek konstruksi memiliki beberapa manfaat, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada lanjutannya, yang ini tuh peningkatan kepuasan pelanggan. Tujuan utamanya adalah memberikan proyek berkualitas tinggi yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Dengan terus-menerus menegakkan standar kualitas, perusahaan konstruksi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi positif. Peningkatan keselamatan. Proses QA memastikan bahwa semua aktivitas konstruksi mematuhi standar dan peraturan keselamatan. Hal ini juga membantu mencegah kecelakaan, cedera, dan potensi tanggung jawab hukum bagi perusahaan. Kemudian, cara meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Perusahaan dapat mengadopsi berbagai strategi dan praktek terbaik untuk meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Beberapa langkah yang paling efektif meliputi menentukan tujuan kualitas. Sasaran mutu membantu dalam mendefinisikan apa arti mutu bagi proyek kita. Sasaran ini harus mencakup sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga terikat waktu untuk memastikan kejelasan dan keselarasan di antara semua pemangku kepentingan. Ada juga daftar tugas yang baik. Menggunakan format daftar tugas standar untuk memastikan semua orang selaras dan jelas tentang harapan untuk setiap tahap proyek. Beberapa software menawarkan alat yang fleksibel, seperti template daftar tugas khusus untuk menyederhanakan proses kualitas untuk pekerjaan apapun. Kemudian ada fokus pada alur kerja berkualitas. Kepemilikan dan akuntabilitas ini sangat penting untuk mengelola kualitas konstruksi secara efektif. Mengendalikan daftar tugas saja tidak akan menjamin keberhasilan, terutama jika peran dan tanggung jawab tim kita tidak ditetapkan dengan jelas. Kapan sih menggunakan jaminan kualitas? Kita dapat menggunakan jaminan kualitas di saat perencanaan proyek. Selama perencanaan proyek, semua fase ini untuk menetapkan standar kualitas dan juga mengembangkan rencana jaminan kualitas. Yang kedua itu sepanjang siklus hidup proyek. Terus-menerus sepanjang proyek ini untuk memantau kepatuhan terhadap standar kualitas dan juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian sebelum tahap kritis. Sebelum tahap atau fase penting proyek untuk memastikan standar mutu terpenuhi dan juga untuk mengatasi masalah apapun sebelum melanjutkan proyek itu. Kemudian ada untuk proyek yang berisiko tinggi. Dalam proyek yang berisiko tinggi ini dapat risikonya itu akan tinggi kan, taruhan tinggi. Jadi kita tuh harus menggunakan jaminan kualitas di saat proyek yang berisiko tinggi. Proses QA yang ketat dapat membantu juga mengurangi potensi masalah dan juga memastikan hasil yang sukses di dalam proyek yang berisiko tinggi ini. Kemudian ada quality assurance diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Sebagai proses mengawal strategi pencapaian kualitas supaya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, supaya memenuhi persyaratan, pengujian, dan evaluasi, serta memenuhi metode pelaksanaan yang baik. Dengan urutan kerja yang benar dan kelengkapan material,
alat, dan juga sumber daya manusia yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Sebagai proses pengevaluasian ini, pelaksanaan apakah sesuai dengan perencanaan strategi pencapaian kualitas dalam batas toleransi yang dapat diterima. Sebagai proses identifikasi dan pencegahan atau antisipasi masalah yang mungkin timbul dari lokasi kerja. Material alat dan juga sumber daya manusia yang ada serta melakukan evaluasi dan antisipasi problem dengan mengacu pada strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Dan juga sebagai fungsi memberikan verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dari pemenuhan kualitas, biaya, dan waktu terhadap rencana. Kontrol kualitas atau QC penting dalam proyek konstruksi karena beberapa alasan. Yang pertama itu untuk memastikan keselamatan. Keselamatan pengguna dan juga penghuni adalah yang terpenting. Kita menjamin bahwa bangunan kita itu memenuhi standar keselamatan dengan melakukan quality control yang ketat. Yang kedua itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Klien mengharapkan produk akhir berkualitas tinggi yang memenuhi persyaratan mereka. Kontrol kualitas ini memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi dan harapan klien kita. Yang ketiga itu pengendalian biaya. Kesalahan dan juga kegagalan yang kita temukan di akhir proses konstruksi ini dapat memerlukan biaya yang perbaikan yang sangat mahal. Dengan melakukan pemeriksaan kualitas sejak awal, kita dapat mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah sejak dini. Kemudian ada kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan. Proyek konstruksi harus mematuhi berbagai undang-undang dan juga peraturan, seperti kode bangunan, standar lingkungan, dan juga undang-undang ketenaga kerjaan. Kemudian, kontrol kualitas juga membantu memastikan bahwa proyek konstruksi kita memenuhi semua persyaratan yang relevan, sehingga mengurangi risiko masalah hukum dan juga denda. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Perusahaan yang dikenal dengan standar kualitas yang tinggi dan penyampaian proyek yang berkualitas secara konsisten dan juga menonjol, hal ini juga dapat menghasilkan lebih banyak pesanan, margin keuntungan yang lebih tinggi, dan juga keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar. Kemudian ada value engineering. Value engineering atau yang disingkat dengan V sama E adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk atau proyek dengan cara menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sambil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, kendala, dan juga kinerja. VA juga sering digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, dan juga desain untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal. Kemudian di sini ada prinsip utama value engineering. Prinsip utamanya berfokus pada fungsi. VA menitik beratkan pada analisis fungsi setiap elemen atau komponen. Misalnya itu, apakah elemen tertentu diperlukan atau bisa digantikan dengan yang lebih efisien. Kemudian juga ada mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas. Pendekatan ini mencari solusi yang lebih hemat biaya, tetapi tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas. Kemudian ada kolaborasi tim. VA atau Value Engineering melibatkan tim multidisiplin untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan juga solusi yang inovatif. Proses dalam Value Engineering biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap informasi. Tahap informasi ini yang bertujuan mengumpulkan informasi lengkap mengenai proyek, termasuk anggaran, spesifikasi teknis, desain awal, dan juga tujuan proyek. Kemudian ada kegiatannya. Kegiatannya itu adalah mengidentifikasi elemen proyek yang memiliki kontribusi biaya tertinggi
Yang kedua tuh ada memahami fungsi utama dan juga pendukung dari setiap elemennya. Output dari tahap informasi ini adalah dokumen awal analisis biaya fungsi yang terperinci. Di sini ada tahap analisis fungsi yang bertujuan menganalisis fungsi setiap elemen untuk memastikan elemen tersebut benar-benar diperlukan. Kegiatannya apa? Kegiatannya mengidentifikasi fungsi utama, fungsi dasar yang wajib ada. Kemudian juga mengidentifikasikan fungsi pendukung atau fungsi tambahan yang bisa dipertimbangkan ulang. Outputnya apa? Outputnya memiliki fungsi-fungsi proyek yang diprioritaskan dan juga fungsi yang dapat dihilangkan atau diganti. Kemudian ada tahap kreativitas yang bertujuan mengembangkan berbagai alternatif untuk mencapai fungsi yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Kegiatannya apa? Kegiatannya brainstorming bersama tim multidisiplin dan juga menggunakan metode seperti cost benefit analysis untuk menilai alternatif. Outputnya adalah daftar alternatif solusi untuk setiap elemen proyek. Kemudian ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk menilai alternatif yang dihasilkan dari tahap kreativitas untuk memilih solusi yang terbaik. Kegiatannya apa? Kegiatannya menganalisis teknis terhadap kelayakan setiap alternatif dan juga membandingkan biaya, manfaat, risiko, dan juga waktu implementasi. Dari tahap evaluasi ini memiliki output alternatif yang dipilih dan juga rencana implementasinya. Kemudian ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini memiliki tujuan untuk menerapkan alternatif yang telah dipilih ke dalam proyek tersebut. Kegiatannya merevisi desain atau spesifikasi teknis seperti hasil VA atau value engineering tersebut. Berkoordinasi dengan seluruh tim proyek untuk memastikan implementasi berjalan dengan lancar. Outputnya apa? Outputnya desain akhir dan juga dokumentasi konstruksi yang telah diperbarui. Tinjauan ulangnya memastikan solusi yang diterapkan memenuhi tujuan proyek tanpa hambatan. Di sini juga terdapat manfaat dari value engineering ini. Yang pertama itu efisiensi biaya. Efisiensi biaya itu mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua itu peningkatan inovasi untuk mendorong pemikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu ada kualitas yang lebih baik. Solusi yang dapat dihasilkan seringkali meningkatkan kinerja atau estetika dalam proyek konstruksi tersebut. Yang keempat itu dapat mengurangi risiko. Dengan pendekatan yang sistematis, risiko pemborosan atau kesalahan desain dapat diminimalkan. Dalam penerapannya juga terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas value engineering ini. Seperti kurangnya pemahaman terhadap value engineering. Banyak pihak yang tidak memahami prinsip dari VA ini atau value engineering. Sehingga value engineering ini sering disalahartikan sebagai upaya pemotongan biaya atau cost cutting tanpa mempertimbangkan fungsi atau kualitas tersebut. Kurangnya pelatihan atau sumber daya untuk mengimplementasikan VA dengan benar. Kemudian ada resistensi terhadap perubahan. Adanya juga penolakan dari tim atau individu yang sudah nyaman dengan metode atau desain yang ada. Kekhawatiran perubahan dapat membawa risiko, seperti menurunnya kualitas atau performa buruk. Kemudian ada keterbatasan waktu dan juga sumber daya. Value engineering atau yang disingkat dengan VA membutuhkan waktu untuk analisis, evaluasi, dan juga pengembangan alternatif yang lebih baik. Tim seringkali dihadapkan dengan tekanan waktu proyek yang ketat sehingga VA ini atau value engineering dianggap sebagai tugas tambahan yang membebani. Kemudian ada kurangnya data atau informasi yang memadai. Informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat proses analisis VA ini. Ketergantungan pada asumsi yang tidak divalidasi dapat menghasilkan solusi yang tidak optimal. Kemudian ada kolaborasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi atau kolaborasi antar anggota
tim yang memiliki keahlian lintas disiplin, adanya jarak antar departemen yang menyebabkan kurangnya sinergi dalam identifikasi masalah dan juga solusi. Lalu ada keterbatasan kreativitas. Proses VA atau value engineering ini seringkali memerlukan ide-ide yang sangat kreatif untuk menghasilkan solusi yang inovatif. Jika tim tidak terlatih atau tidak memiliki budaya kreatif, ketika proses ini hal itu dapat menghambat proses dalam melakukan proyek tersebut. Kurangnya alat atau teknik yang mendukung eksplorasi ide juga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penerapan value engineering dan tanpa penerapan value engineering dalam mutu proyek. Penerapan value engineering bertujuan untuk mencapai nilai optimal dalam suatu proyek dengan menjaga atau meningkatkan mutu tersebut, fungsi dan juga efisiensi biaya. Kalau tanpa VA, proyek seringkali hanya berfokus pada penyelesaian berdasarkan desain awal tanpa eksplorasi alternatif untuk perbaikan. Berikut ini saya akan menjelaskan perbedaan detail antara proyek yang menerapkan VA dan juga yang tidak. Dari tahap perencanaan dan desain. Dengan VA, dilakukan analisis mendalam terhadap setiap elemen untuk memastikan semua fungsi penting tercapai dengan biaya yang sangat minimum. Memungkinkan identifikasi material atau metode konstruksi yang lebih inovatif tanpa mengurangi kualitas. Contohnya, proyek tol menggunakan VA untuk memilih materi aspal mana yang lebih tahan lama tetapi lebih murah dalam pemeliharaan jangka panjang. Tanpa VA, proyek mengikuti desain awal tanpa mengevaluasi alternatif. Material atau metode yang digunakan mungkin lebih mahal atau kurang efisien karena berfokus pada spesifikasi yang standar. Contohnya, proyek jembatan yang menggunakan beton konvensional tanpa mempertimbangkan material alternatif seperti beton pertekan. Kemudian perbedaan di sini ada dari biaya proyek. Jika menggunakan VA, biaya dioptimalkan tanpa mengorbankan mutu. Proyek bisa memanfaatkan teknologi baru atau metode konstruksi yang lebih cepat dan hemat. Contohnya apa? Contohnya pembangunan gedung bertingkat yang menggunakan sistem modular untuk mengurangi waktu konstruksi dan juga biaya tenaga kerja. Jika tanpa VA, biaya cenderung lebih tinggi. Karena apa? Karena kurangnya eksplorasi yang alternatif. Ada risiko pemborosan sumber daya pada material atau metode yang tidak efisien. Contohnya, pembangunan perumahan yang menggunakan batu bata konvensional dibandingkan panel beton yang pracetak. Kemudian di sini ada perbedaan dari segi mutu dan juga fungsional. Jika menggunakan VA, mutu proyek meningkat karena setiap komponen dirancang untuk memberikan nilai yang maksimal. Fungsi tambahan dapat ditambahkan tanpa kenaikan biaya yang signifikan. Contohnya, dalam proyek bandara, VA dapat menghasilkan desain tata ruang terminal yang lebih efisien, mengurangi waktu tempuh penumpang di dalam area. Jika tanpa VA, mutu proyek hanya sebatas spesifikasi awal. Potensi untuk perbaikan sering tidak dimanfaatkan. Contohnya, untuk pembangunan jalan yang tidak mempertimbangkan drainase tambahan, sehingga jalan mudah rusak ketika hujan deras. Kemudian di sini ada waktu pelaksanaan. Jika waktu pelaksanaan menggunakan VA dapat mengidentifikasi metode konstruksi yang mempercepat pelaksanaan proyek tanpa mengurangi kualitas. Contohnya apa? Contohnya, proyek pembangkit listrik yang menggunakan sistem pracetak untuk mempercepat pemasangan struktur. Jika tanpa VA, proyek mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama karena menggunakan metode konvensional tanpa optimalisasi. Contohnya, proyek pabrik yang masih menggunakan cara pengecoran manual, sehingga memperpanjang waktu pengerjaan. Kemudian ada keberlanjutan atau sustainability. Jika menggunakan VA, proyek lebih ramah lingkungan dengan menggunakan material atau teknologi yang mengurangi limbah dan juga emisi karbon. Contohnya, pembangunan gedung dengan material daur ulang atau sistem energi
dan sistem energi terbarukan. Jika tanpa menggunakan VA, aspek keberlanjutan sering diabaikan karena fokus hanya pada penyelesaian proyek yang sesuai dengan desain awal. Contohnya, proyek perumahan yang menghasilkan banyak limbah konstruksi karena desain yang tidak efisien. Hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan dalam penerapan VA ini. Yang awal tuh pemahaman tujuan proyek. Apa yang harus dilakukan? Pastikan semua pihak memahami tujuan utama proyek, fungsi kritis, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Mengapa penting? Karena kesalahan dalam memahami tujuan dapat menyebabkan solusi yang tidak relevan atau tidak sesuai. Identifikasi utama dan tambahan. Apa yang harus dilakukan? Pisahkan fungsi utama dari fungsi tambahan. Fokus pada nilai yang dihasilkan dari fungsi utama. Mengapa penting? Karena tim dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik pada elemen yang benar-benar memberikan nilai. Kolaborasi antar disiplin. Apa yang harus dilakukan? Libatkan berbagai tim seperti desainer, insinyur, kontraktor, konsultan, dan juga pemilik proyek tersebut. Analisis biaya dan kinerja. Apa yang harus dilakukan? Evaluasi setiap opsi desain atau material berdasarkan biaya awal, biaya pemeliharaan, umur ekonomis, dan dampak lingkungan. Mengapa sangat penting? Karena untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak hanya hemat biaya, tapi juga berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara masa pakai bangunan dengan mutu bangunan, aspek ekonomi dan lingkungan, efisiensi biaya, analisis biaya jangka panjang antara material berkualitas tinggi dengan kebutuhan renovasi atau penggantian lebih dini. Kemudian ada bangunan ramah lingkungan, penggunaan material hijau seperti beton daur ulang, kemudian penerapan standar LEED atau yang disebut Leadership in Energy and Environmental Design. Kemudian ada kebijakan dan regulasi. Regulasi terkait penggunaan material lokal di Indonesia. Kebijakan bangunan hijau di negara-negara maju. Perbandingan standar masa pakai bangunan di Indonesia dan internasional. Langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek. Perencanaan matang. Menyusun desain teknis dan spesifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Menggunakan tenaga ahli profesional dalam tahap perencanaan. Pemilihan material berkualitas menggunakan bahan sesuai standar SNI. Kemudian manajemen proyek yang efektif, memastikan timeline, anggaran, dan juga pelaksanaan sesuai rencana. Pengawasan dan inspeksi berkala. Melibatkan konsultan pengawas untuk memastikan pelaksanaan sesuai spesifikasi. Kemudian pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk memastikan kompetensi. Uji coba dan sertifikasi. Melakukan pengujian struktur dan juga mendapatkan sertifikasi yang layak fungsi. Di sini saya akan menjelaskan kendala yang bakal mungkin terjadi dan juga solusinya. Kendalanya keterbatasan anggaran. Solusinya apa? Solusinya efisiensi dalam perencanaan anggaran. Menggunakan value engineering untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, jika kendalanya sumber daya manusia yang tidak kompeten, solusinya merekrut tenaga yang bersertifikasi, memberikan pelatihan khusus sebelum proyek dimulai. Jika kendalanya cuaca dan faktor eksternal, solusinya menyesuaikan jadwal proyek dengan musim, menggunakan perlindungan material dan struktur sementara. Jika kendalanya keterlambatan material, solusinya menjalin kontrak yang jelas dengan pemasok, mengantisipasi dengan stok material cadangan. Oke, kembali saya di sini akan menjelaskan kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi. Manajemen mutu dalam proyek konstruksi adalah proses sistematis yang mengelola dan memelihara kualitas selama siklus hidup proyek guna memastikan hasil akhirnya memenuhi standar yang teknis, kriteria yang ditetapkan, dan kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Mutu apa yang diharapkan? Penerapan manajemen mutu ini diharapkan dapat menghasilkan proyek dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu, aspek teknis dan fungsional. Memiliki struktur yang kokoh, tahan terhadap beban atau lingkungan,
dan berfungsi penuh sesuai rancangan awalnya. Kemudian yang kedua, keamanan dan keselamatan. Menjamin keselamatan bagi semua pekerja selama konstruksi dan bagi pengguna akhir setelah bangunan selesai. Yang ketiga itu efisiensi ekonomi. Penggunaan sumber daya yang optimal dan pengurangan biaya akibat pekerjaan ulang atau rework. Yang keempat, ada keberlanjutan dan estetika. Hasil yang indah secara arsitektural, ramah lingkungan, serta memiliki masa pakai atau service life yang panjang melalui pemeliharaan yang terencana. Yang terakhir, ada kepuasan pelanggan. Memenuhi atau melampaui harapan serta kebutuhan pemilik proyek. Baik, sekian dan terima kasih presentasi yang sudah saya lakukan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kurang lengkap. Terima kasih.